Bab 78. Hukuman untuk Al. Hari libur yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga. Namun berbeda dengan Al, seperti biasa dia selalu mengajak selirnya untuk jalan-jalan. Setelah puas membelanjakan apa yang diinginkan oleh wanita simpanannya, kini keduanya berada di dalam kamar hotel. Tanpa memikirkan dosa, mereka bertarung saling memberikan kenikmatan layaknya suami istri yang sah di mata negara dan agama. Bahkan wanita yang menjadi simpanan Al seolah tidak mempunyai hati nurani. Bagaimana tidak dikatakan demikian, padahal jelas dia tahu jika lelaki yang meniduri dirinya sudah beristri dan juga mempunyai anak. Tapi dia seolah menutup matanya, tidak ingin melihat dengan kenyataan yang ada. Wanita yang bekerja sebagai sekretaris Al padahal sangat dekat dengan istri dari bosnya itu. Saat keduanya dengan perbuatan haram mereka, tiba-tiba pintu kamar hotel dibuka dengan paksa hingga membuat keduanya menghentikan aktivitasnya. Mereka sama-sama terkejut saat melihat seorang lelaki tampan namun sorot matanya tajam dan juga dingin, dan diikuti oleh beberapa orang berbaju hitam. Siapa kalian?" Tanya Al gelagapan, merasa tidak punya masalah dengan orang lain, membuat mereka sedikit bingung. Sekretaris Al sudah meringkuk, dia merasa sangat ketakutan dan juga malu. Orang itu yang ternyata Irfan dan anak buahnya sama sekali tidak menjawab pertanyaan Al, dengan hanya memberikan isyarat dengan matanya, anak buah Al langsung menangkap Al. "Hei lepaskan, kenapa kalian menangkapku?" Al mencoba memberontak, namun anak buah Irfan yang memiliki tubuh berotot tidak akan sanggup untuk Al lawan. "Lepaskan dia, kalian siapa? Apa kami punya salah dengan kalian, bahkan kami tidak mengenal kalian sama sekali." Wanita yang menjadi simpanan Al pun mencoba menarik tangan Al, namun dengan kasar seseorang menamparkan wanita itu hingga membuatnya tersungkur di atas tempat tidur dengan kasar. Al langsung dibawa oleh beberapa anak buah Irfan, sedangkan Irfan duduk dengan santai di atas sofa sambil melihat drama di hadapannya. Setelah menggunakan bajunya, sekretaris Al mencoba mengejar dirinya, Irfan langsung menahan wanita tersebut. "Siapa kalian? Hah? Aku akan melaporkan kalian semua ke polisi," teriak wanita selingkuhan itu, namun Irfan hanya tersenyum sinis. "Jika itu terjadi, maka siap-siaplah Anda akan kehilangan orang yang sangat Anda cintai," ucap Irfan santai. "Apa maksudmu? Hah?" Bukannya menjawab, Irfan malah mengeluarkan benda pipih dari saku celananya dan memberikan kepada wanita di hadapannya. Dengan tangan gemetar wanita itu pun melihat apa yang diberikan Irfan. Betapa kagetnya dia saat melihat jika video yang diberikan Irfan adalah adegan panasnya bersama Al, bahkan ada 15 video semuanya tentang kelakuan bejat keduanya. Pikirkan jika video ini tersebar, dan ibumu yang mengalami penyakit jantung melihat jika anaknya menjadi selir dari bosnya sendiri. Cemoohan Irfan membuat wanita itu terdiam. "Bukankah kamu rela menjadi simpanan bosmu untuk biaya operasi ibumu?" Lanjut Irfan semakin membuatnya terdiam. "Maka jangan coba-coba bermain api denganku, terutama dengan Tuan Davien." Tukas Irfan menekan setiap katanya, kemudian dia pun beranjak pergi meninggalkan wanita yang sedang menangis itu mematung. Mendengar itu, barulah wanita itu paham, jika ini semua karena kesalahan mereka sendiri yang mengganggu ketenangan macan Asia. Sampai di markas, Al yang mulanya pingsan karena pukulan dari anak buah Irfan saat dia terus memberontak langsung disiram dengan segelas air putih. Saat Al sadar dan mencoba membuka matanya, yang pertama dia lihat adalah wajah lelaki yang tidak dia kenali yang tadi masuk ke dalam kamar hotelnya. Kemudian matanya menelusuri setiap ruangan yang terasa asing bagi Al. Betapa terkejutnya Al saat matanya menangkap seseorang yang beberapa hari lalu bertemu dengan dirinya di kantor miliknya sendiri.
Al melihat jika lelaki itu tersenyum kepadanya, namun matanya menatap Al dengan begitu tajam. "Halo Tuan, selamat datang di rumahku yang sederhana ini," ucap orang tersebut yang sekarang sedang melangkah mendekati Al. "Tuan Davien," ucap Al dengan nada terkejut. "Iya, aku adalah Davien Wilmar, suami dari wanita yang beberapa hari lalu kamu coba lecehkan beberapa hari lalu saat di kantormu," jawab Davien yang langsung membuat Al tambah terkejut. "Kenapa terkejut Tuan Al? Apa kamu pikir saya tidak tahu dengan apa yang kamu lakukan? Sungguh. Kamu telah berani berusaha menyentuh milikku, Anda sungguh sangat berani mengusik ketenanganku," ujar Davien dengan nada yang begitu dingin. Al tersentak mendengar semuanya, dia kira Davien tidak mengetahui perbuatan dirinya, karena sudah beberapa hari Al hidup seperti biasa. Davien memang sengaja tidak langsung menangkap Al, dia ingin memberi kebebasan untuk lelaki yang sudah kurang ajar kepada istrinya beberapa saat lagi. Davien menyuruh Irfan mencari rekaman CCTV dalam toilet waktu itu, dia juga menyuruh anak buah yang sudah diangkat menjadi bos mafia itu untuk mencari tahu tentang Al dan sekretarisnya itu. "Tuan maafkan saya," tukas Al merasa menyesal. Vera sedang berbaring di atas pangkuan sang mama pada sofa di ruangan keluarga. Mama Rina dengan penuh sayang mengelus kepala Vera, hingga langkah kaki seorang mengalihkan pandangan Mama Rina. Orang itu yang tak lain adalah Ten. Diwan dan Franz langsung bergabung bersama Vera dan Mam Rina. "Kamu sudah mau punya anak dek, jadi jangan manja lagi dengan mama," ledek Franz sambil menarik hidung Vera. "Ih kakak apaan sih, suka-suka aku dong, kakak iri ya, berbaring saja di atas pangkuan Dedi, kan kakak anak cowok, jadi harus sama cowok," jawab Vera dengan ketus. Ten. Diwan yang sedang meminum kopinya langsung tersedak mendengar penuturan sang putri, begitupun dengan Franz. "Jadi udah ada mama, Dedi nggak diperlukan lagi nih," ujar Ten. Diwan dengan mimik wajah sedih. "Yang benar saja, masak anak lelaki Mako dan Kul ini masih manja di pangkuan Dedi," batin Franz, membayangkan saja dia merasa malu. "Bukan dat, maksud Vera tuh biar adil. Sudah, daripada berdebat gimana kalau kita jalan-jalan dek, mumpung suami posesifmu lagi tidak ada di sini," celetuk Franz mengalihkan pembicaraan. "Kak, dia tuh suami Vera jadi jangan katain dia di depan Vera." Sungguh Vera tidak rela jika my husband-nya dikatain orang, justru karena kebucinan Davien lah Vera jadi meleleh. Iya, tapi kamu mau nggak?" tanya Franz lagi. Dalam hati Franz menjerit. "Bahkan adikku pun ikutan bucin." "Kemana kak?" tanya Vera yang sudah bangun dari pangkuan mamanya itu. "Kita makan saja, kan kamu belum pernah pergi keluar makan dengan kakak," usul Franz. Vera memikirkan sejenak, dan dia pun setuju. "Boleh kak, tapi aku beritahu Mas Davien dulu ya." Hemim. Franz bangun untuk bersiap-siap, sedangkan Vera langsung menghubungi Davien. "Halo sayang," ucap Davien di seberang saat panggilannya terhubung. "Halo, sayang aku mau minta izin," ungkap Vera dengan ragu, takut Davien tidak memberikan izin. "Izin untuk apa sayang?" tanya Davien. Kakak mengajakku untuk keluar sebentar, katanya ke restoran untuk makan, karena kami kan belum pernah pergi bersama," jelas Vera. Davien diam, tidak menjawab ucapan Vera. "Sayang, kenapa diam? Apa aku tidak boleh pergi?" tanya Vera lagi. "Pergilah, tapi jangan lama-lama, 2 jam lagi aku akan pulang." "Beneran sayang, makasih ya. Aku mencintaimu." Vera langsung kegirangan saat Davien mengizinkan dirinya untuk keluar bersama sang kakak. "Aku kira akan susah membujuknya," gumam Vera sambil tersenyum,
dia pun menghampiri sang kakak. Sedangkan di markas di dalam hutan. Setelah mendapatkan telepon dari sang istri, Davien sebenarnya tidak tenang membiarkan Vera keluar, namun dia tidak ingin egois, lagian ada Franz bukan, dia pasti akan menjaga Vera. Pikir Davien. Ikuti istriku dan kakaknya, dan ingat. Jangan sampai mereka tahu, satu lagi, jangan sampai kalian lalai, jika ada sesuatu yang membahayakan keduanya kalian harus tepat waktu menolong istri dan anakku, dan juga kakak iparku. Ujar Davien memberi perintah. Anak buah Irfan yang diperintahkan Davien pun langsung mengangguk dan keluar dari markas memasuki mobil mereka. Sedangkan Al terus memohon ampun kepada Davien. Tuan, saya minta maaf. Pinta Al kepada Davien. Davien menoleh ke asal suara setelah menyuruh anak buahnya untuk menjaga sang istri. Maaf, bahkan karena ulahmu, hampir membahayakan kedua bayiku. Hardik Davien dengan mata menelisik tajam ke arah Al. Dor. Ahak. 2P3 luru tembus di kedua kaki Al. Davien tidak sampai membunuh lelaki yang sudah mempunyai anak tersebut, karena dia memikirkan bagaimana nasib anak-anak Al jika dia sudah tiada. Davien hanya memberikan pelajaran kecil untuk orang yang sudah berani macam-macam dengan dirinya. Belajar dari sang istri untuk bisa memaafkan orang lain di saat mereka kadang punya kesalahan, menjadikan kepribadian Davien lebih baik lagi. Dengar Tuan Al, ini hanya peringatan untukmu, jika kamu berani macam-macam lagi, maka peluru ini bukan menembus kakimu, tapi... Davien langsung mengarahkan pistolnya ke kepala Al. Cobalah menjadi lelaki baik, bertanggung jawab dan setia kepada istrimu, ingat anak-anakmu yang juga membutuhkan kasih sayang dan waktu dari ayahnya. Ucapan Davien bagaikan tamparan keras untuk Al, karena selama ini dia tidak pernah ada waktu bersama istri dan kedua anaknya. Bahwa dia saat menerima perintah, anak buah Irfan langsung membawa Al keluar dari ruangan tersebut, dia pun langsung ditangani oleh seseorang yang memang sudah ahli bedah dan mengeluarkan peluru dari kaki Al. Davien menyerahkan semuanya kepada Irfan, sedangkan dirinya, tanpa merasa lelah dia terus pulang ke rumah mertuanya untuk menjemput sang istri. 1 jam lebih, Davien akhirnya sampai di rumah mertuanya. Lelaki berkulit putih ini pun turun dari dalam mobil dan mendekati pintu. Namun, belum juga tangannya mengetuk daun pintu yang berwarna putih, salah satu mobil juga baru masuk ke halaman rumah mertuanya. Sayang. Setelah kepulangan Intan dan Vero, kini kehidupan mereka kembali berjalan seperti biasa, di mana Vero mulai masuk kerja. Hanya ada sedikit perbedaan, Vero dan Intan sekarang juga tinggal bersama Davien dan Vera. Mulanya mereka menolak, namun karena permintaan Vera, keduanya tidak tega untuk menolak. Vero harus bekerja 2 kali lipat dari biasanya, itu karena ganti saat dirinya berbulan madu. Vero tentu kesal, namun dia juga tidak bisa membantah, apalagi saat ini Davien lebih banyak menghabiskan waktu untuk menemani Vera mengikuti kelas yoga kehamilan agar lebih mudah saat melakukan proses persalinan. Namun, bukan hanya Davien saja yang menemani Vera, saat lelaki 38 tahun ini ada rapat penting, Vera akan ditemani Intan ataupun sang mertua. Semua orang begitu antusias dalam hal menyambut kelahiran pewaris keluarga Wilmar ini. Karena persalinan hanya tinggal sebulan lagi, Davien sudah menyiapkan kamar untuk kedua bayinya, hanya tinggal belanja keperluan bayi saja. Tepat pukul 7 malam, mereka berempat sedang menikmati makan malam dengan suasana hangat. Sayang, besok sempat tidak kita belanja keperluan bayi kita? Tanya Vera kepada Davien. Kalau tidak sempat, aku mau izin untuk pergi dengan Intan. Lanjutnya lagi tanpa menunggu Davien menjawab. Davien melihat sang istri, begitupun Intan dan Vero.
Tentu aku bisa sayang, itu memang sudah kewajibanku, kenapa kamu jadi sungkan seperti ini? Tanya Davien yang heran dengan tingkah Vera. Hehe, aku takut mengganggu waktumu. Jawab Vera cengengesan. Ya ampun sayang, tidak ada kata mengganggu untukmu dan anak kita. Davien mengacak rambut Vera, begitu gemes dengan sikap sang istri. Intan dan Vero saling lirik, seolah menertawakan kebucinan Vera dan Davien. Mereka tidak sadar, jika keduanya juga ketularan kebucinan mantan pimpinan mafia ini. Tapi apa nggak sebaiknya tunggu hari libur, biar kita berempat bisa pergi? Ujar Davien lagi memberi usulan. Boleh juga. Jawab Vera menerima saran dari sang suami. Di rumah utama keluarga Wilmar, Tuan Andre dan Nyonya Andin baru saja selesai menyantap makan malam mereka. Saat ini keduanya sedang duduk di sofa ruang keluarga. Kakek Farhan sudah beberapa hari balik ke luar negeri, di mana dia juga menjadi pimpinan perusahaan di sana. Dad, Dedi bisa libur tidak besok? Nyonya Andin yang sedang duduk di samping suaminya. Kenapa Mom? Balik tanya Tuan Andre sambil meminum kopi yang baru saja disiapkan sang istri. Kalau bisa kita pergi ke mall besok. Ujar Nyonya Andin sambil tersenyum. Untuk apa ke sana? Tumben kamu ngajakin Dedi. Tanya Tuan Andre lagi. Ih, Dedi, Momi ingin belanja perlengkapan cucu-cucu Momi yang sebentar lagi akan lahir. Momi juga ingin membeli perlengkapan persalinan untuk menantu Momi. Ibu dari Davien ini begitu bersemangat menanti kehadiran kedua cucu-cucunya yang sebentar lagi akan lahir. Ya, tapi kalau minggu saja bagaimana? Loh, kenapa minggu? Momi ngajak besok. Imbun Nyonya Andin dengan wajah mulai ketus. Biar pas di hari libur, besok Dedi ada pertemuan dengan klien dari luar negeri. Jelas Ten. Diwan. Kalau begitu iya deh, minggu saja. Wanita satu anak ini akhirnya ngalah dengan sang suami. Sedangkan di kediaman Prasetyo, Ten. Diwan, Mama Rina dan juga Franz juga sedang duduk bersama di ruang keluarga. Selesai makan malam, Franz sebenarnya ingin pergi ke kamar, namun sang mama memanggil dirinya. Ada apa Mam? Tanya Franz baru saja duduk, dia langsung menyalakan TV untuk menemani pembicaraan mereka. Besok kamu sibuk tidak? Tanya Mama Rina kepada anak sulungnya itu. Tidak sih Ma, memangnya ada apa? Franz balik bertanya. Franz memang sudah memutuskan untuk tinggal bersama kedua orang tuanya. Perusahaan miliknya di kota lain sudah dipercayakan kepada asistennya, Vino. Ten. Diwan sengaja belum memberikan perusahaannya kepada putra sulungnya. Dia ingin Franz menghabiskan waktu libur, sebelum akhirnya dia akan menerima tanggung jawab yang besar. Boleh temenin Mama besok? Tanya Rina lagi. Untuk apa Ma? Bukan Franz yang bertanya, melainkan Ten. Diwan. Mama ingin membeli perlengkapan persalinan Vera dan juga untuk kedua cucuku. Jawab Rina, membuat anak dan ayah itu mengangguk. Boleh Ma, besok Franz temenin. Tentu Franz sangat senang belanja untuk calon keponakan dari adik kesayangannya. Ma, tunggu hari Minggu saja. Usul Ten. Diwan. Kenapa hari Minggu? Dedi juga mau ikut beli perlengkapan untuk cucu dan anak kita, jadi tunggu sampai hari libur saja. Ujar Ten. Diwan. Mama dari dua anak ini nampak berpikir, dan dia pun setuju. Oke, kita akan belanja hari Minggu. Ucap Rina yang setuju usulan sang suami, bagaimanapun suamiku itu juga papa dari anaknya, jadi Vera akan lebih senang jika semua keperluannya dibelanjakan oleh kedua orang tuanya.